Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aziz Effendi, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pati. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya beranggapan peran saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Jadi, pembelajaran masih terpusat pada peran guru sebagai sumber ilmu, sehingga kemandirian dan keaktifan anak masih kurang. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, saya kurang memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajar. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tepat waktu dalam pengumpulan tugas, serta mereka selalu mengikuti kegiatan pembelajaran, maka hal tersebut merupakan suatu keberhasilan. Yang ketiga, selama ini saya hanya berpikir bagaimana siswa hanya paham dengan materi-materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan semua tugas dengan baik serta memperoleh nilai yang bagus sesuai kurikulum. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, peran pendidik diibaratkan seorang petani yang tugasnya adalah merawat suatu kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa, tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, saya tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Saya mencoba mengajar siswa dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarsa sung tulodo, membangun semangat, ing madya mangun karsa, dan memberikan dorongan, tutwuri handayani, bagi tumbuh kembangnya anak. Apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Mengajar dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dalam pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas saja, tetapi dapat memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Kemudian dalam pembelajaran kita dapat memanfaatkan teknologi sehingga memudahkan kita dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi teladan, pemberi semangat serta memberi dorongan dalam segala hal. Dan yang ketiga, melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak dan bersama-sama menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Demikian kesimpulan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.